Ya, ini katanya gejalanya banyak yang kecil. Dari setiap rumput odot itu pasti ada masalahnya, dari tergantung setiap caranya. Yang kecil, tumbuh kecil-kecil itu pasti ada. Ya, kita bandingkan lagi dengan kompetitor dari rumput odot kita. Ini dia jagung yang kemarin tinggi segini lor, hampir sama setinggi sendal jepit saya. Nah, jadi inilah dia kondisinya sekarang. Kita spillkan juga ya. Yes, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, kali ini kita datang lagi ke kebun rumput odot kita ya. Ini yang kita tanam antar pohon kelapa. Ya, ini dia batang kelapa yang pertama. Dan kita buat satu baris dan ada batang kelapa lagi. Jadi barisannya itu putus-putus tiap pohon kelapa. Jadi satu barisnya itu sejajar dengan pohon kelapa. Ya, ini dia usianya 25 hari sekarang. Mungkin minggu depan ini sudah bisa kita mulai arit. Nah, bisa dulur-dulur tengok sendiri hijaunya yang sekarang ini. Ya, gangguannya bisa kita deteksi sejak dari awal. Apakah itu ayam-ayam pengganggu, dihajar tikus atau dirusak oleh hewan-hewan liar lainnya. Ya, untuk di sini bisa dilihat ya, ini bentuk pertumbuhannya sudah mulai rimbun. Ya, untuk yang mau coba satu baris isi 7, jika bibitnya terlalu kebanyakan rasanya, bisa satu baris isi 5 dulu. Nah, kalau untuk satu baris isi 7, ketika ada bibit yang berlebih bisa dicoba, namun hasilnya seperti ini lor. Kita tunjukkan ya hasilnya langsung. Ya, ini dia bentuk kerapatannya langsung. Ya, nanti juga ada yang bertanya bagaimana, apakah pertumbuhannya sama besar atau bagaimana. Ya, semenjak kita lakukan pendakian untuk pertama kali atau uruk itu, jadi pertumbuhan odotnya ini seumuran jadinya lor. Jadi tidak ada yang tumbuh duluan atau tumbuhnya belakangan. Ya, untuk gejala dari hewan-hewan di sini tidak ada. Cuma di sini gejalanya sedikit. Kita lihatkan ya, ini karena kita nanamnya antar kelapa, wajar ada yang menimpa seperti yang di sini lor. Ini tertimpa dari pelepah dari kelapa. Padahal usianya lagi sangat bagus-bagusnya. Kita lihatkan barisan yang nomor 3. Ini kemarin kita dapat ngarit di sini untuk 5 harian. Ya, karena ngarit bibit juga. Besok juga langsung kita arit untuk pakan. Bentuk ininya bisa dilihat ya. Kalau semakin lama lebarnya akan semakin lebar. Kita lihat dalam bentuk barisan, kita ambil dari tengah. Seperti ini lor. Ya, ini katanya gejalanya banyak yang kecil. Dari setiap rumput odot itu pasti ada masalahnya, dari tergantung setiap caranya. Yang kecil, tumbuh kecil-kecil itu pasti ada. Dalam 100% mungkin 10% itu ada yang tumbuhnya kecil. Wajar karena pertumbuhan odot itu semuanya tidak serentak. Namun itu tidak ada pengaruhnya, tergantung hasil produksinya aja yang kita cari ya lor. Ya, ini dia rumput odotnya, kita perlihatkan dalam bentuk barisan. Ketebalannya seperti apa bisa dulur bandingkan sendiri. Bagi yang stay terus melihat tumbuh perkembangannya, bisa dicari juga di pencarian. Bibit odot gondrong akan keluar langsung seperti yang ini. Ya, inilah dia gejala hewan-hewan liarnya tidak ada. Usia seperti ini usia yang paling banyak. Kalau di tempat dulur pasti ada juga tikus-tikus atau apa, ayam, itu tergantung tempat kita ya. Pokoknya kita bisa kendalikan hamanya atau hewan pengganggunya. Ya, kita bandingkan lagi dengan kompetitor dari rumput odot kita. Ini dia jagung yang kemarin tinggi segini lor, hampir sama setinggi sendal jepit saya. Jadi inilah dia kondisinya sekarang. Kita spillkan juga ya. Jadi kita tunjukkan bahwa rumput odot itu 3 kali arit odot sama dengan
satu kali panen jagung, atau mungkin hampir 4 kali ya, karena jagung ini 120 harian lah. Rumput odot ini karena saya telatkan sedikit, 33 hari, atau kita sama-sama hitung bulatkan saja. Odot 30 hari atau 1 bulan, ini 4 bulan, jadi 4 kali arit odot akan sama dengan jagung ini, 1 kali panen jagung. Nah, jangan ditanya ya lur, nanti katanya bilang juga kombinasikan antara rumput odot dan jagung ini. Nah, di sini di tempat saya ini sentralnya ayam petelur, jadi rugi juga kita rasanya tidak punya kebun jagung. Nah, jadi ini dia. Ini memang kalau dibanding-bandingkan, kalau nanam jagung lahan seluas ini mungkin 30 kali 50 meter, akan lebih untung rasanya kita jual rumput odot, karena rumput odot di sini satu gulungan itu 20.000. Nah, bagi yang bertanya ya, jika ingin jual-jual rumput odot, per gulungnya itu 20.000 dengan berat hampir sekitar, kita bersihkan saja beratnya 50 kilo. Jadi kalau hitung perapanya dan perkaliannya seperti ini, dengan berat 50 kilo harga 20.000, berarti per kilonya itu bisa ditaksirkan 400 rupiah. Nah, berarti 20.000 rupiah itu satu baris inilah, dengan panjang 4 meter. Nah, 4 meter 20.000, berarti dihitung mungkin nanti juga akan unik juga kalau kita hitung berdasarkan luas lahannya, berapa banyak barisnya. Jadi kita buatkan nanti, karena juga cukup menarik juga untuk dibahas ya lor. Nah, jadi akan kita perlihatkan lagi nanti. Nah, jadi akan kita lanjut lagi. Biasanya kalau terlalu lama odot itu tingginya cuma kayak yang kemarin, karena kita telat panennya itu usia 3 bulan baru kita panen. Biasanya usia 2 bulan kita sudah bisa ambil paling tidaknya sejengkal untuk bibit. Jadi tidak perlu ragu lor, untuk awalnya memang boros bibit, nanti bibitnya itu juga dapat banyak lagi nanti. Itu juga jual odot ini, jual rumputnya untung, jual bibitnya juga untung. Namun kerjaan kalau jual bibit kan juga pembersihannya itulah yang memakan waktu. Nah, kalau di sini per karungnya itu rata-rata saya jual 200 ribuan karungnya, itu karung belang 200.000 dengan 2 jengkal stek. Nanti bisa didapatkan 3 perlu, kalau per batangnya itu paling tidaknya di sini kita umpamakan saja 100 rupiah untuk 1 stek odot ya. Namun kalau saya itu tidak ambil pusing ya, berapa orang tuh mau beli silahkan, seperti itu saja, karena tidak perlu diperhitung-hitungkan bisnisnya ya. Sebagian orang juga ada yang tujuan bisnis juga ada. Kalau saya ini cuma untuk ternak dan juga bantu-bantu lah untuk peternak lainnya ya. Itu juga seperti saya mencari dulu, ada yang mau ngasih saja, ada yang harus dibeli juga ada. Nah, awal-awal tenarnya rumput odot itu pas booming-boomingnya dulu, minta saja dulu sedikit. 1 karton itu saya beli dulu 10.000, 1 karton air mineral. Nah, jadi selanjutnya ditanam ya. Awalnya juga saya biarkan saja dulu sampai bisa ambil bibit. Waktu itu sampai umur 4 bulan baru kita panen, panjang-panjang dapat bibitnya lor, lalu kita tanam langsung. Nah, jadi akan kita bandingkan terus ya nanti untuk perkembangan rumput odotnya dan juga ini kompetitornya ya. Karena di sini jagung, kita perlihatkan jagungnya sedikit, ini belum ada tunas-tunas apanya pun yang belum keluar ya. Bisa dulur-dulur tengok.
Nah, ini nanti calon buahnya akan keluar dari sini sampai yang bawah. Woi, kalau ini dibuatkan silase ini sangat mantap ya lor. Tinggal tunggu keluar tunas dari buahnya sedikit, langsung babat habis. Ya kalau odot ya seperti ini, setiap bulan kita panen, nggak ada ruginya. Mau lahan itu luas atau tidak, ini cuma dibentuk barisan ini supaya mudah saat kita ngarit, dan juga lebih mudah saat mengontrol pertumbuhannya. Jadi kalau dibiarkan luas saja, panennya susah, merawatnya pun juga susah. Ya, otomatis odot ini juga perlu perawatan, namun tidak terlalu rutin lah. Ya cukup 1 kali 2 kali arit, kita pupuk urea, tabur saja di atas, atau juga dengan kohe itu sudah cukup. Nanti juga akan kita pelajari cara-cara pembuatan pupuk kocornya ya, yang kita buat dalam bentuk cair. Ya, nanti akan kita buatkan bagaimana caranya, apa-apa saja bahannya akan kita perlihatkan nanti. Ya ini nanti akan kita babat juga, karena di sini juga ambilnya kelapa muda, jadi wajar tertimpa ini juga wajar ya. Ya itu dia, buahnya juga jatuh karena apa dulu, mungkin salah ambil atau gimana. Ini dia menimpa dari odot kita. Yaitu kalau resiko kita nanam odot di dekat pohon kelapa itu sudah wajar loh. Pasti ada odot kita itu kena timpa dari pelepahnya. Ya kita perlihatkan dari sini. Nah ini dia, bisa dilihat. Ini cuma jenisnya jenis odot biasa, pertumbuhannya seperti ini, tidak ada yang dibuat-buat atau apa kan. Ini hasil kita real ya. Testinya testi langsung. Ya lor, untuk patokannya supaya tidak ragu ya, jika ingin mengikuti cara tanam 1 baris isi 7 itu caranya seperti ini. Untuk pertama kita buat barisan tanam-tanam seperti biasa, parit, dijejerkan 1 baris isi 7 nya, dipupuk dan ditimbun. Setelah itu dibiarkan tumbuh sampai usia 2 bulan, diarit. Nah, sebelum itu, setelah diarit itu langsung pemupukan, dikasih urea, dikasih kohe lagi. Nah, jadi pertumbuhannya serentak seperti yang ini. Ini nanti juga ada kecil-kecil, tidak ada pengaruh ya. Pokoknya asal jangan mati busuk saja, itu sudah cukup. Ya, jadi akan kita bandingkan dengan jagung ini. Ya, untuk usia sekarang jagungnya belum keluar pangkal buahnya atau tunas-tunas dari buah jagungnya belum ada yang keluar. Ini masih batang tegak berdiri semuanya. Nah, odot kita seperti ini, kita lihatkan nanti ketika panen. Paling tidaknya panen sekitar 1 mingguan lagi lor. Ini akan kita biarkan lebih tua sedikit. Ya, cara kita panen nanti, ini semuanya masih muda. Ya, kita biarkan 2 helai paling bawah itu kering lor. Ya, minimal 2 kiri kanan dari batang odot itu sudah kering, baru kita hajar. Nah, kita perlihatkan dari jagung caranya seperti ini. Jika odot untuk panen pertama kali itu, ya buah yang daun yang paling bawah kiri kanan seperti ini. Ini daun yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi ini telah kering. Yang ini juga baru kita arit seperti itu. Nah, ini sudah ada yang mulai keluar ya jagungnya. Jadi akan kita bandingkan terus dengan odot kita, odot yang penuh hinaan ini nampaknya. Ya, semakin dina dia akan semakin membuktikan jati dirinya lor, atau dia mulai keluarkan potensinya. Ya lor, sekian dulu, kita akan jalan-jalan lagi ke 1 baris isi 7 yang paling tua di
seberang dari jagung ini. Ya lor, sekian, terima kasih. Ya, kita perlihatkan pertumbuhannya sekilas ya lor, sambil jalan-jalan saja. Ini kerapatannya, jangan bisa dilihat bentuk pertumbuhannya karena usianya ini sudah 1 minggu lagi, ini sudah bisa kita arit. Ya, ini yang ditimpa kelapa, tidak ada masalah, kita biarkan saja, nanti akan kita perbaiki. Nah, jadi ini dia yang pertama kali nanti akan kita panen. Nah, kita perlihatkan ini dalam bentuk barisannya. Ya, kata pencariannya bibit odot gondrong, nanti akan keluar langsung lahan kita yang ini loh, yang kita tanam antar kelapa ini. Bisa dilihat ini kelapanya. Nah, itu daun-daun yang kering itu, itulah calon yang akan menimpa dari rumput odot kita. Ya, namun jika kita berharap ya supaya tidak tertimpa lagi. Kalau tertimpa pun tidak masalah. Odot ini seperti apapun dianiayanya dia akan tetap tumbuh lor.